dan yang di belakang. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rizik United tampaknya sudah sadar mereka diambang kehancuran. Tanda-tanda pemerintah Jokowi akan ngegas terus sudah terlihat nyata. Bukan saja Anies yang diperiksa sampai 9 jam, Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang semula ingin berkunjung ke kediaman Rizik pun mungkin sekali akan diperiksa. Ini terkait acara Rizik di Megamendung, Jawa Barat yang juga sama sekali mengabaikan protokol COVID. Selain itu, berbagai baliho dan spanduk yang mengagungkan Rizik yang memang sudah lama bertebaran di Jakarta mulai diturunkan dan bahkan dirobek. Tim penertibannya mencakup Satpol PP, polisi, dan TNI. Yang memerintahkan penurunan baliho adalah Pangdam Jaya, Maijen Dudung Abdurrahman. Dia bilang, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya. Di kesempatan lain, Pangdam Jaya juga mengatakan, jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Begitu juga ada video yang menunjukkan tim komando operasi khusus TNI memarkir kendaraan operasinya di depan markas FPI di Petamburan. Untuk sementara, mereka nampaknya sekedar ingin memberi ingat bahwa mereka setiap saat ada kalau FPI sampai berani macam-macam. Dan jangan salah, kalau TNI sampai terlibat, ini artinya ada ancaman serius bagi Indonesia. TNI itu hanya bertindak kalau ada ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Artinya, ada tanda-tanda bahwa Rizik tidak lagi dipandang sekedar sebagai orang yang mengganggu ketertiban. Rizik adalah ancaman bagi bangsa. Tidak mengherankan bila kini Rizik United meratap ketakutan juru bicara Habib Rizik, Center Haikal Hasan di ILC dengan mata berkaca-kaca minta agar Jokowi mau berdialog. Suaranya bergetar. Berbeda sekali dengan gaya Haikal yang selama ini penuh semangat, kali ini dia mengiba. Dia nampak sekali khawatir bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap kubunya. Dia bilang, saat ini TNI tiba-tiba sibuk nggak keruan seperti mau perang. Polisi pecat sana, pecat sini. Anies dipanggil 9 jam. Ini ada apa katanya. Haikal menyatakan Rizik sejak dulu ingin dialog. Sejak 2017, Rizik ingin dialog, katanya dengan nada bergetar. Menurut Haikal, Jokowi sih tidak anti dengan Rizik. Tapi rencana baik ini tidak pernah terwujud karena ada yang menghambat. Siapa yang menghambat? Tidak jelas. Kini pun ujar Haikal, menjelang kepulangan Rizik, dia sebenarnya sudah mengungkapkan keinginan untuk dialog. Tapi kata Haikal lagi, pemerintah malah bilang tidak ada rekonsiliasi. Dengan nada galau, Haikal berkata, siapa sih Habib Rizik? Dia bukan musuh negara. Kenapa dia diperlakukan sebagai musuh? Pemerintah menurut Haikal seharusnya sadar bahwa Rizik sangat dicintai rakyat. Berkumpulnya masyarakat untuk menyambut kedatangan Rizik, menghadiri acara maulid dan pernikahan putri Rizik adalah bukti bahwa Rizik dicintai rakyat. Pemerintah salah memperlakukan Rizik, katanya. Apa sih pelanggaran yang dilakukan Habib Rizik? Tanya Haikal. Kesalahan dia adalah terlalu dicintai rakyat Indonesia. Halu. Kok bisa-bisanya dia bertanya apa salah Rizik? Rizik jelas adalah musuh bangsa Indonesia. Pada pertemuan massa pertengahan Oktober lalu saja, Ketua Umum FPI sudah menyatakan bahwa Rizik akan pulang untuk memimpin revolusi. Revolusi. Seruan itu disambut dengan suara gegap gempita. Dan pada pertemuan itu juga FPI menuntut Jokowi mundur. Bahwa sekarang kata revolusi itu dipelintir menjadi revolusi akhlak, itu sih memang bisa-bisanya mereka saja. Dari dulu Rizik sudah menyuarakan revolusi. Dari dulu Rizik sudah menyebut Jokowi goblok, istana iblis. Dari dulu Rizik sudah menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah. Sekarang pun begitu kembali dia sudah meracau. Rizik bilang kalau kasus hukumnya dibuka kembali akan terjadi revolusi berdarah. Rizik mengancam akan adanya pemenggalan kepala oleh umat Islam. Haikal juga sembarangan menyatakan pemerintah tidak mau punya niat baik. Pak Muldoko kan cuma bilang
Apa yang mau direkonsiliasi? Kalau mau pulang ya pulang saja, pergi sendiri, pulang sendiri. Pemerintah tidak mencegat pulang, aparat harus mengawal dengan baik, pulang aman selamat. Dengan kata lain, pemerintah sih nggak mau pusing cari perkara. Kalau saja Rizik pulang baik-baik, adem ayem, pemerintah juga akan cool saja kok. Masalahnya Rizik belum apa-apa sudah bikin masalah dengan kata-kata kotornya. Ya kalau gitu lu jual gue beli. Kalau Anda menantang, ya pemerintah tidak akan tinggal diam. Dan pukulan balik pemerintah akan jauh lebih keras. Dosa-dosa Rizik bertumpuk, tinggal dibongkar. Baliho dan poster yang sudah begitu lama bercokol itu pun kini diturunkan. Pemerintah akan bongkar jaringan pendukung Rizik. Kubu Rizik menuduh bahwa pemanggilan Anies, Ridwan, pencopotan Kapolda, dan mungkin rangkaian pemanggilan lain terkait kawinan Najwa dan Maulid adalah langkah politis. Kalaulah itu politis, emangnya kenapa? Pesta pora dan keramaian kawinan Najwa dan Maulid itu kan juga politis. Mana ada ceramah Maulid yang isinya mengancam-ngancam, maki-maki. Dan ngapain juga Anies datang menghadap di hari pertama. Itu semua politis. Kenapa sok pura-pura sih? Sudahlah. Rizik United sudah melakukan langkah-langkah politis. Sekarang dibalas dengan langkah-langkah politis juga. Dan nyatanya kekuatan Rizik United ya cuma segitu aja. Ya udah dong. Jantan saja hadapi semua konsekuensi dari perbuatan kalian. Jangan mengiba-iba seperti itu. Jangan meratap minta dialog. Kalau Rizik United mau selamat, mintalah maaf pada pemerintah, minta maaf pada rakyat Indonesia, jalani semua kewajiban hukum, dan jangan lupa bertobatlah pada Allah. Sementara itu, kita semua jaga terus akal sehat ya, karena dengan akal sehat kita semua akan selamat.